Salam pintar dari Erlangga Pintar. Kali ini kita akan bahas soal Ujian Nasional Matematika tahun 2014 untuk bab turunan. Soalnya seperti ini, diketahui fungsi gx itu sama dengan sepertiga x pangkat 3 dikurang a kuadrat x ditambah 2 dengan a-nya itu adalah konstanta. Lalu jika fx itu sama dengan fungsi g yang berisi 2x min 1 dan fungsi f-nya itu naik pada interval x kurang dari sama dengan 0 atau x lebih besar dari sama dengan 1, maka nilai minimum relatif dari fungsi g adalah... Oke, mari kita kerjakan. Yang pertama itu kita cari nilai dari a-nya dengan bantuan fungsi fx ini, dimana nanti nilai-nilai x yang berada pada fungsi gx itu kita ganti dengan 2x min 1, sehingga diperoleh bentuk seperti ini. Kemudian di sini ada pernyataan fungsi f-nya itu naik pada interval x kurang dari sama dengan 0 atau x lebih besar dari sama dengan 1. Ini artinya untuk fungsi f yang naik, turunan pertama dari fungsi fx-nya itu lebih besar dari 0. Lalu untuk interval x kurang dari sama dengan 0 atau x lebih besar dari sama dengan 1, kita bisa nyatakan interval-intervalnya itu ke dalam garis bilangan seperti ini. Kemudian, karena tanda-tanda pertidaksamaan pada kedua interval ini mengandung sama dengan, maka nilai-nilai dari x-nya bisa kita tulis menjadi x sama dengan 0 atau x sama dengan 1. Dimana nanti kedua nilai x-nya ini akan berhubungan dengan fungsi naiknya. Oke, coba dipahami dulu ya. Kemudian kita akan cari f aksen x-nya nih. Ya, turunan pertama dari fungsi fx ya, yaitu seperti ini. Oke, ada yang bingung nggak nih proses turunannya bagaimana? Perhatikan ya. Jadi, untuk suku yang ini saya menggunakan aturan rantai ya, yang merupakan turunan dari suku yang ini. Kita kan mau menurunkan terhadap x. Nah, di sini 2x min 1-nya itu kan dia masih terikat oleh pangkat ya, yaitu 3. Nah, 3-nya ini kita turunkan dulu nih ke sini. Kemudian pangkatnya itu yaitu 3 kita kurangkan dengan 1. Sekarang kita tinggal turunkan 2x min 1-nya nih, jadi 2 turunannya. Oke, coba dipahami dulu ya aturan rantainya. Sekarang kita ke suku yang ini yang merupakan turunan dari suku yang ini. Sebelum kita menurunkannya, kalian harus ingat nih, nilai dari a itu adalah konstanta yang nggak mengandung variabel x. Jadi pangkat dari a-nya itu nggak bisa kita turunkan, kita biarkan saja nih. Sehingga untuk suku yang ini kita hanya menurunkan 2x min 1-nya saja nih, jadi 2 turunannya. Kemudian untuk suku yang ini, dia kan sebuah konstanta ya, kalau kita turunkan tuh hasilnya 0, jadi kita nggak usah tulis. Lalu sekarang kita rapikan turunan pertamanya menjadi bentuk seperti ini, dimana 2 yang di sini itu dari sini, lalu 2 yang di pangkatnya itu adalah hasil pengurang dari 3 kurang 1. Kemudian untuk yang 2x min 1 ya, ini dari sini ya. Lalu sepertiga dikali 3 itu hasilnya 1 ya, jadi kita nggak usah tulis. Kemudian untuk yang 2a kuadrat ini sudah jelas ya. Lalu angka-angka 2 pada bentuk ini bisa kita keluarkan menjadi seperti ini dengan menggunakan sifat distributif. Kemudian dengan membagi kedua ruas pada pertidaksamaan ini dengan angka 2, maka kita akan peroleh bentuk seperti ini. Lalu dengan menggunakan sifat pemfaktoran pada persamaan kuadrat dengan 2x min 1-nya itu adalah p dan a-nya itu adalah q, maka bentuk ini dapat kita faktorkan menjadi seperti ini. Sehingga kedua faktor-faktornya ini bisa kita nyatakan ke dalam persamaan-persamaan berikut. Kemudian dengan kita mengganti nilai-nilai x pada kedua persamaan ini dengan 0 dan 1, maka kita akan memperoleh nilai dari a-nya. Nah, untuk persamaan yang ini, dengan kita ganti nilai x-nya dengan 0, maka kita memperoleh nilai a-nya itu sama dengan 1. Sepertinya letak x sama dengan 0-nya bagusan di sini nih. Lalu untuk persamaan yang ini, dengan kita ganti nilai x-nya itu sama dengan 0, maka kita memperoleh nilai a-nya itu sama dengan 1. Kemudian dengan cara yang sama, dengan kita ganti nilai x pada kedua persamaan ini dengan 1, maka kita akan memperoleh a sama dengan min 1 dan a sama dengan 1. Nah, dari hasil pergantian tadi, kita punya dua nilai a nih, yaitu a sama dengan 1 dan a sama dengan min 1. Lalu yang mana nih akan kita gunakan? Tenang, kita lihat lagi nih fungsi g-nya. Di sini kan nilai a-nya yang diminta adalah a kuadrat ya. Jadi nanti nilai-nilai dari a yang ini itu kita kuadratkan sehingga diperoleh a kuadrat sama dengan 1. Oke, coba dipahami lagi ya. Nah, dengan kita mengganti nilai a kuadratnya itu dengan 1 pada fungsi gx ini, maka fungsi g-nya itu bisa kita tulis kembali menjadi seperti ini. Nah, karena kita mau mencari nilai minimum relatif dari fungsi g-nya, kita harus mencari nilai-nilai x pembuat nolnya. Caranya itu dengan turunan pertama dari fungsi g-nya itu sama dengan 0. Kemudian diperoleh x kuadrat min 1 sama dengan 0. Yang kalau kita faktorkan menjadi seperti ini. Ya, ini menggunakan konsep pemfaktoran pada persamaan kuadrat ini ya.
Nah, setelah itu kita bisa peroleh nilai-nilai X pembuat nolnya nih, yaitu X sama dengan min 1 dan X sama dengan 1. Lalu kedua nilai dari X-nya ini akan kita substitusikan ke fungsi GX. Nah, untuk X min 1 kita akan memperoleh bentuk seperti ini, dengan mengganti X yang berada pada fungsi GX dengan min 1. Kemudian hasilnya adalah 8/3. Nah, untuk X sama dengan 1 dengan cara yang sama, kita akan memperoleh bentuk seperti ini, yang hasilnya adalah 4/3. Kemudian dari kedua nilai ini, nilai terbesarnya yaitu 8/3 itu bisa kita nyatakan sebagai nilai maksimum relatif dari G. Lalu yang 4/3 itu bisa kita nyatakan sebagai nilai minimum relatif dari G. Nah, karena yang ditanyakan itu adalah nilai minimum relatif dari G, yaitu 4/3, maka jawabannya yang D. Oke, semoga mengerti. Sampai bertemu di video selanjutnya.